Aku terduduk di pelataran Ka'bah. Dunia terasa asing. Aku menatap Farid, anak kandungku. Ia masih menggenggam surat itu. Aku masih ingat malam kebebasanku. Aku keluar gerbang penjara. Aku tunggu Fatima, tapi tak pernah datang. Aku pulang, rumah kosong. Sejak itu, aku hidup dalam bayang-bayang. Tapi kalau benar aku mati malam itu, lantas siapa aku yang sekarang ini? Keganjilan demi keganjilan pun muncul. Aku tidak bisa bercermin. Di seluruh cermin di hotel, di ruang hotel manapun, bayanganku tidak muncul. Dan lebih aneh lagi, di foto-foto selfie jamaah, aku tidak terlihat. Bahkan tidak ada dokumentasi yang memperlihatkan aku ada di sana. Nomorku tak ada di grup WA Kloter. Namaku tidak muncul di daftar keberangkatan. Aku minta salinan paspor dan visa. Mereka cari, tapi tidak ditemukan. Dan anehnya lagi, komputer mereka hang setiap kali mengetik namaku. Malam menjelang wukuf di Arafah, aku duduk sendiri. Lalu, lelaki tua itu muncul lagi. Lelaki yang pernah aku tolong ketika kecelakaan dulu. Dia duduk di sampingku. "Sudah sampai di sini ya?" katanya pelan. "Apa yang terjadi padaku?" tanyaku. "Kau memang mati, Ali Hasan bin Mahfuz. Tapi ada satu niatmu yang belum selesai." Aku tak kuasa menahan air mata. "Ini bukan mimpi, Hasan. Ini bukan alam kematian. Entahlah apa ini. Semacam keistimewaan untuk mereka yang wafat, dengan rindu yang belum selesai." Aku menatap langit malam Arafah, dan aku melihatnya. Sosok-sosok putih, ratusan, mereka tidak terlihat oleh manusia biasa. Tapi aku bisa melihat mereka. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, tawaf, berzikir, dan berwukuf. Sorry guys, ini sedikit disclaimer ya. Setahu aku dalam Islam tidak ada istilahnya yang seperti ini. Ada arwah yang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal kemudian arwahnya kembali, karena pada hakikatnya arwah yang sudah meninggal itu ya hanya kembali kepada Allah, tidak mungkin kembali ke bumi, apalagi ikut tawaf seperti yang aku katakan tadi. Jadi tidak ada istilahnya mentang-mentang masih ada kerinduan, masih ada urusan yang belum selesai, masih ada niat yang keganjel gitu ya, kemudian dia bisa dapat istilahnya tiket istimewa balik lagi ke bumi dan menyelesaikan urusan itu. Ini hanya untuk sekadar cerita hiburan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan dalam peri kemanusiaan. Tentunya orang yang sudah meninggal sekali lagi sudah selesai urusannya, karena idza mata ibnul adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath ya. Semua amal perbuatannya sudah habis. Kecuali ya kalau dia pernah sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan dia, dan ilmu yang dimanfaatkan. Hanya itu yang menjadi pembantunya di alam akhirat. Jadi sekali lagi aku tegaskan, ini nggak ada, ini benar-benar murni untuk sekadar cerita dan kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, let's go, kita lanjutkan ceritanya. Aku pun bertanya kepada lelaki tadi, "Lalu, kenapa aku bisa bertemu Farid?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. "Mungkin ini wujud doa tulusmu saat kau meminta padanya dengan penuh keikhlasan. Satu hal terakhir yang kau minta, memeluk anakmu, sebelum kau benar-benar pergi di malam 20 tahun yang lalu." Aku sujud. Aku menangis, dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Farid pulang ke Indonesia. Ia membawa satu koper kecil milikku. Tapi saat dibuka, isinya kosong. Hanya ada kalung tua, inisial, huruf A dan F
dan secari kertas. Di kertas itu tertulis, "Farid, jangan tangisi ayah. Tangisilah hari-harimu yang belum kau isi dengan makna. Aku sudah tenang. Kita sudah tawaf bersama. Kita sudah sujud bersama. Dan itulah akhir sekaligus awal kita." Saat transit di bandara, Farid bertanya pada petugas, "Kapan terakhir Bapak lihat ayah saya?" Petugas itu menjawab, "Seingat saya malam tarwiyah, tapi ya ada yang aneh." "Aneh bagaimana?" "Waktu itu kami cocokkan ulang daftar haji dan nama Ali Hasan bin Mahfuz ada di manifest tahun 2005. Farid terdiam. "Pak, ini tahun 2025. Petugas itu mengangguk. "Iya, itulah yang aneh. Dia naik haji di tahun yang bukan tahunnya." Farid memeluk koper kosong itu, menangis. Kalau ayah sudah wafat 20 tahun lalu siapa yang memelukku di pelataran Ka'bah kemarin? Dan saat kamera mundur perlahan, tampak Farid berjalan sendirian tanpa bayangan siapapun di sampingnya. Cerita ini selesai, tapi hati kita mungkin belum, guys. Karena di antara kita boleh jadi mungkin ada yang belum selesai niatnya. Dan Allah Maha menepati janji. Yakinlah guys, remah-remah kecil dari kumpulan doa-doamu selama ini akan berwujud kenyataan indah pada saat yang tepat di waktu yang syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.